Oke teman-teman, balik lagi ke Studio 89 ZY. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menampilkan aktivitas kursor kita, ya, aktivitas mouse kita. Kemudian tombol-tombol apa saja yang kita gunakan di Blender. Ya, semisal saya menekan tombol S, terus kemudian menekan tombol eh, X semisal. Nah, ini biar ketahuan di Blender ini bagaimana caranya gitu. Ini sebenarnya mudah sekali teman-teman. Caranya tinggal kita aktifkan saja, yaitu masuk di menu Edit, kemudian Preference, kemudian cari Screencast. Nah, ini belum ada ya. Jadi kalau belum ada seperti ini, kita harus menginstalnya ya teman-teman. Nah, nanti kalau semisal teman-teman belum punya add-on-nya, jadi teman-teman bisa download dulu, download, download Screencast Key Blender. Nah, oke, teman-teman bisa pilih yang ini. Oke, kemudian pilih yang release page yang ini. Oke, ini yang terbaru ya, terbaru versi 3.14.0. Oke, kita coba klik support Blender version. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya, teman-teman. Oke, kita coba download saja untuk yang 3.1.14. Download yang ini ya. Klik. Oke. Kemudian teman-teman bisa download yang screencast case zip ya, .zip ya. Klik. Oke, sudah terdownload. Nah, kemudian teman-teman masuk lagi di Blender. Nah, yang tadi, kemudian pilih install. Nah, kemudian cari mana tadi screencast satu ya. Oke, kemudian klik install add-on. Nah, ini sudah terinstall teman-teman, tapi coba pastikan lagi teman-teman bahwasanya untuk screencast key-nya benar-benar sudah support dengan eh, versi Blender teman-teman semua ya. Caranya klik. Nah, ini kalau kalau sudah bisa tercentang, berarti artinya eh, versi antara Blendernya dengan screencast key-nya itu sudah sesuai ya teman-teman ya. Oke, oke kita close saja. Kemudian bagaimana cara untuk memunculkan di Blendernya? Caranya mudah teman-teman, tinggal teman-teman tekan huruf N di keyboard. Nah, kemudian di sebelah kanan ini akan muncul tabs ya, screencast key. Tinggal klik. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal centang aja di sini. Centang. Nah, di sini ada ininya untuk setting-settingannya. Ada region, area, window, cursor. Nah, misal klik area. Kemudian klik sini. Oh, modenya ini. Nah, kita klikkan kemudian dia muncul. Ini juga teman-teman bisa eh, buat yang lainnya. Semisal untuk originnya, set origin, semisal kursor. Nah, jadi ketika ada pergerakan kursor, ini langsung menunjukkan aktivitas apa yang sedang dilakukan gitu. Kalau saya sih biasanya senangnya pakai yang area saja. Jadi tandanya dia itu tetap berada pada satu lokasi, tinggal eh, pergerakan dari mouse itu yang bisa berteks. Misal
ini klik left kiri ya, mouse kiri left bisa terdetek, kemudian yang tengah terdetek. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke, saya ambil contoh. Ini tadi sudah ya teman-teman ya. Kita ambil contoh. Ini kita ada kubus atau kotak ya teman-teman. Ini coba kita kita gunakan kubus ini dengan mengklik mouse ataupun menekan tombol pada keyboard. Contohnya, contohnya kita klik dulu kubusnya, kemudian eh, kita tekan space dan Y ya. Nah, itu di sebelah mouse atas mouse-nya itu akan kedetek seperti itu teman-teman. Kemudian lepas. Nah, kemudian lagi semisal S, kemudian sumbu X. Nah, ini seperti ini. Nah, itu terdetek semua ya teman-teman ya. Coba pas. Nah, atau coba saya tekan S, kemudian Z. Nah, jadi untuk pergerakan dari kursor kita ya, pergerakan aktivitas daripada mouse dan keyboard ini akan terdeteksi eh, di Blender ya teman-teman. Dan tadi ini klik S, Z, nah ini deteksi. Lepas, klik. Kemudian saya coba gerakan untuk eh, bidang yang di tengah. Coba ya. Ini terdeteksi middle mouse. Jadi saya sedang menekan mouse bagian tengah. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya untuk memunculkan aktivitas mouse ataupun shortcut yang kita gunakan di keyboard sehingga muncul di aplikasi Blender ini. Nah, ini seperti itu. Jadi mudah sekali untuk cara-caranya. Ini tinggal klik tab yang di sini kalau sudah terinstall, kita nyalakan di sini, on off kan di sini, dia akan muncul. Itu seperti itu. Bisa dilihat pergerakannya. Nah, itu. Jadi terus kemudian untuk settingan-settingannya bisa di setting sendiri ya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja eh, tutorial ataupun belajar kita pada kali ini tentang Blender. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.